Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang belajar ilmu tauhid dasar. Nah, sebelumnya kita sudah di pertemuan sebelumnya mengenai pelajaran ilmu tauhid dasar ini, kita sudah membahas tentang ya mukadimah pengantarnya, kenapa ilmu tauhid itu perlu dipelajari, apa saja objek yang dipelajari, dan tujuannya, manfaatnya untuk apa. Itu mungkin bagi yang belum nonton bisa nonton dulu. Nah, di video kali ini masih sambung ke mukaddimah, tapi ya kita mungkin sudah mulai pelajarannya ya, sudah mulai materinya. Tapi ini masih bab-bab awal juga, pondasi, yaitu mengenai Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, ihsan. Dan tiga hal ini perlu saya jelaskan sebelum kita masuk kepada objek pelajaran tauhid itu sendiri. Mungkin di sebelumnya saya sudah pernah membahas bahwasanya ada kira-kira tiga hal yang kita pelajari dalam ilmu tauhid, yaitu tentang ilahiyat atau ketuhanan, tentang Allah. Kemudian kedua, nubuat, tentang Nabi Muhammad, dan sang ayat, yaitu kabar-kabar yang kita dengar dari Al-Quran, As-Sunnah, itu tentang hari kiamat, tentang malaikat-malaikat, kitab, dan sebagainya, tentang rukun-rukun iman. Nah, namun sebelum masuk ke situ, perlu kita paham dulu tiga hal ini. Karena ini tiga hal ini hal yang akan sering kita perbincangkan nanti. Dan tentu biar nanti akan lebih nyambung, tiga hal ini harus betul-betul kita pahami dengan baik, dengan cukup lah. Nah, tentang apa itu Islam, iman, ihsan, dan apa hubungan ketiganya. Nah, tiga hal ini berasal dari hadis Nabi yang sering dikenal dengan hadis Jibril. Jadi pembahasan mengenai ini sudah diterangkan dalam hadis Jibril yang kurang lebih isinya itu adalah yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini dan disahihkan oleh Imam Muslim. Jadi suatu hari ada seorang pemuda yang datang ke majelis Rasulullah. Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada seorang yang datang dengan jubah putih, dengan jubah, mukanya bersih, rambutnya hitam, dan duduk dekat dengan Rasulullah. Nah, pemuda ini di akhir hadis dijelaskan bahwasanya beliau adalah Jibril. Namun para sahabat belum tahu tuh. Pemuda ini bertanya kepada Rasulullah yang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, ya Muhammad, kasih tahu tentang saya apa itu Islam. Kemudian Nabi menjawab. Selanjutnya beliau bilang, pemuda ini bilang, sadaqta, oh betul, jawaban kamu betul. Kemudian akhbirni anil iman, kasih tahu tentang saya tentang apa itu iman. Nah, kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan, kasih tahu kepada saya apa itu ihsan. Nah, setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, misalnya tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, dan sebagainya. Nah, kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya, oh, pemuda yang datang tadi itu adalah Jibril. Dia ingin mengajarkan kepada kalian semuanya tentang agama. Jadi bisa disimpulkan hadis ini merupakan ya materi pembelajaran pokok dalam agama, yaitu mengenai Islam, iman, ihsan. Nah, sekarang apa itu tiganya itu? Yang kita kupas satu persatu secara sederhana saja ya. Karena emang video ini saya tujukan kepada teman-teman yang masih awam sekali, baru belajar tauhid atau baru belajar agama. Jadi saya nggak membahas secara ilmiah kali, detail kali, nggak. Santai saja. Oke,
Yang pertama mengenai Islam. Apa itu Islam? Nah, ini kita nih yang udah Islam dari lahir. Kalau ditanya, tahu nggak Islam itu apa? Nah, mungkin ada teman-teman yang mualaf. Kalau ditanya apa itu Islam? Sama nggak Islam dengan agama-agama lain? Nah, Islam itu secara pengertian itu ada beberapa makna. Tapi yang intinya itu adalah kira-kira yang saya bahas ini ada 3 ya. Yaitu tunduk, patuh, nggak tunduk atau patuh, kemudian berserah diri dan selamat. Yang pertama tunduk ya. Islam itu artinya orang Islam disebut Muslim ya. Itu adalah orang yang tunduk pada Allah, taat pada Allah. Jadi nggak bisa dikatakan orang Islam kalau nggak taat. Nah, orang Islam itu pasti ciri-cirinya ya taat kepada apapun yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Kemudian berserah diri, artinya dirinya ini diserahkan semua hanya untuk Allah. Hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya kan. Pokoknya ibadahnya itu, hidup matinya itu hanya untuk Allah, bukan untuk roh-roh, bukan diserahkan dirinya itu untuk benda-benda mati, bukan untuk manusia bahkan. Kan? Ini ada kadang manusia nih menyerahkan, kuserahkan hidupku hanya kepadamu. Apa gitu kan. Menyerahkan hanya untuk kepentingan nafsunya, atau karena takut kepada manusia yang lain yang lebih tinggi derajatnya, dia serahkan hidupnya gitu. Nah, tapi yang betul itu adalah sebagai orang muslim kita menyerahkan diri hanya kepada Allah semata. Kemudian ada kata selamat. Arti selamat. Jadi orang Islam itu adalah orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain. Nah, jadi kita dengan berislam ini, menganut agama ini, kita berharap ya supaya selamat dunia dan akhirat, dan kita juga punya kewajiban menyelamatkan orang lain. Nah, itu dia ya. Tunduk atau patuh, berserah diri, total submission, dan selamat. Dan ada arti lain, misalnya kedamaian ya. Ada arti-arti yang lain juga, tapi ini kurang lebih 3 ini yang perlu kita pahami. Nah, kemudian ada sebagai orang Islam itu kita mempunyai rukun yang mana kalau kita tidak mengerjakannya ya tidak sah Islam kita. Nah, apa aja rukun-rukun itu tersebut, atau yang dikenal dengan rukun Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Nah, itu ada 5 perkara, kan? Jadi Islam itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5 yang mana orang muslim itu mempunyai kewajiban 5-5-nya untuk dikerjakan. Kan? Yang pertama yaitu syahadat. Kan? Saya sebutkan semua dulu aja ya. Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan haji di Baitullah. Kan? Ada 5. Pertama, syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, yang keempat, membayar zakat, dan kelima, naik haji ke Baitullah. Nah, 5 hal ini semuanya wajib dikerjakan oleh orang Islam. Yang pertama, syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu secara sederhana kita memahaminya dengan persaksian. Kita mengakui 2 kalimat. Nah, ini 2 kalimat ini harus ada dalam diri kita, harus kita pahami, harus kita tanamkan. Dan 2 kalimat inilah yang ketika diucapkan otomatis orang itu menjadi Islam. Jadi nggak bisa misalnya orang kafir mau login, mau masuk Islam, tapi nggak mengucapkannya, nggak bisa. Harus diucapkan dan harus betul-betul dipahami. Apa itu 2 kalimat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini udah sah Islamnya. Jadi kita betul-betul harus bersaksi gak ada Tuhan. La ilaha, Allah saja. Nah, maka dalam hal ini juga dengan syahadat ini
kita juga mengakui bahwasanya Islam itu agama yang benar, agama lain ya tidak benar. Lah, kok gitu? Berarti kita memusuhi? Ya tentu tidak, ya kan? Nah, kalau kita mengatakan semua agama sama-sama masuk surga, ya untuk apa kita mengakui nggak ada Tuhan selain Allah? Nah, berarti kan bukan la ilaha illallah nanti bahasanya. Tiada Tuhan selain Allah, ada Yesus, ada Siddhartha Gautama, ada Dewa Brahma, Wisnu, Shiva, Sintu, sebagainya. Nah, tapi kan kita mengakui di sini hanya Allah. Sebagai orang Islam ya kita harus mengakui ini. Bukan berarti kita menolak agama lain. Maksudnya memusuhi, enggak. Makanya ada surat Al-Kafirun yang di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalian urus agama kalian sendiri, nggak usah mengganggu kami. Gitu juga, kami nggak ganggu kalian. Nah, kita mengakui adanya agama lain sejak di masa lalu ya, di masa Rasulullah, sebelumnya juga. Nah, tapi kita nggak disuruh untuk bermusuhan. Bahkan kita diajak untuk bisa mengajak mereka pada jalan kebenaran yang kita yakini ini. Dan spesialnya Islam itu, ini juga untuk membuka pikiran kita ya, supaya makin yakin Islam itu paling benar dan harus kita akui paling benar. Bahwasanya Islam tuh beda kali sama agama lain dari segi asal katanya aja. Islam itu spesial aja. Spesial dari Allah namanya itu. Beda sama agama lain yang mana namanya itu aja kalau enggak berasal dari nama orang, itu nama tempat. Nah, ya kan? Misalnya apa? Kristen, Nasrani. Christian dari Chris, dari Yesus itu nama orang. Atau Nasoro, Nasrani itu dari kata-kata Nazaret, suatu tempat di Palestina sana. Hindu, Hindia dari nama tempat. Apalagi Buddha juga nama orang itu. Istilah orang itu. Yahudi, nama kaum. Gelar orang. Tapi kalau Islam itu bukan nama orang. Makanya ada sebagian orientalis, sebagian orang-orang barat, orang kafir yang meneliti tentang Islam dan memiliki rasa iri terhadap Islam itu, mengatakan Islam itu Muhammadanism, Muhammadisme, pengikut aliran-aliran Muhammad. Nah, dianggap Nabi Muhammad itu yang membawa Islam, padahal Islam ya sudah ada dari zaman Nabi Adam itu. Nah, itu ya spesialnya Islam. Jadi kita harus mengakui syahadat itu tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita harus bersaksi itu, menyaksikan. Gak ada nabi yang diutus terakhir Nabi Muhammad, karena ada aliran-aliran yang mengatakan wah ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini tentu nggak betul. Atau kita mengakui ada sosok lain yang diutus untuk membawa syariat baru, itu nggak betul. Jadi ini bentar, cemekok. Alhamdulillah. Oh ya, by the way ini kalau saya minum nih pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Ini cuman karena kamera depan aja nih, yang dituduh macam-macam nanti. Oke. Apa tadi ya? Syahadat ya. Jadi kita wajib bersyahadat, itu tanda kita sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua sholat. Sholat 5 waktu. Sholat itu ada sholat sunnah ya. Dan ini sholat fardu yang semua muslim harus mengerjakan. Sholat 5 waktu ini artinya sholat itu secara sederhana kita pahami sebagai doa. Nah, itulah kita setiap hari minimal 5 ini yang wajib nih ya. Kita laksanakan ini sebagai doa kita. Isi sholat itu kan doa-doa itu, supaya kita makin dekat sama Allah. Sebagai meditasi kita juga sebenarnya. Apalagi ditambah sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ada sunnah rawatib dan sebagainya. Jadi itu doa dan nggak ada istilah oh dia rajin sholat setiap hari sholat 5 waktu. Nah, itu nggak bisa dibilang rajin juga karena itu kewajiban. Tapi orang yang meninggalkannya ya tentu berdosa ya kan. Jadi ini semuanya wajib, nggak ada istilah orang Islam itu nggak sholat. Kemudian yang ketiga puasa. Puasa di bulan Ramadan. Tentu ada puasa sunnah, puasa lainnya. Tapi ini puasa yang wajib 30 hari di bulan Ramadan. Setiap tahunnya. Dan puasa ini secara sederhana kita pahami dengan arti menahan nafsu. Menahan nafsu dari makan dan minum, ya kan? Menahan nafsu dari misalnya berhubungan suami istri dan sebagainya. Ini menahan juga, ini melatih kita untuk
mengontrol nafsu kita yang ada dalam diri kita, dan tujuan beribadah pada Allah. Dan ini semuanya wajib, ya kan? Semua orang Islam wajib. Dan ini dari segi kesehatan pun bagus ya. Ini sebagai detoxnya lah kepada orang Islam ini. Ya kan? Yang selama berbulan-bulan makan macam-macam, ya kan? Lambungnya, pencernaannya bekerja, tapi ya di 30 hari ini kita diminta berpuasa. Salah satu hikmahnya ya biar bagian tubuh kita ini juga istirahat, gitu. Tapi apapun itu, mau hikmahnya dari segi kesehatan, sosial dan sebagainya, tetap ini yang harus kita pahami, ini perintah Allah. Kita kerjakan karena Allah. Kemudian ada zakat. Nah, zakat itu adalah ya harta kita kita berikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat ini secara sederhana kita pahami dengan mensucikan harta kita, menyucikan harta kita. Nah, jadi kita ini punya harta, sebagian dari harta kita ini adalah hak orang lain. Dan orang yang berzakat ini tentu orang yang mampu, sudah mencapai nisabnya. Jadi ada istilah nisab, ada istilah satu lagi haul ya. Jadi orang yang mempunyai kewajiban zakat ini ketika dia memang sudah mampu gitu. Dari segi hartanya itu ada batasannya. Misalnya sudah mencapai dalam setahun itu 85 gram emas ya kan. Nisabnya itu berarti sudah wajib berzakat gitu. Karena di sana ada juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf, 8 golongan itu mereka berhak menerima, bukan memberi. Jadi kalau kita misalnya tidak termasuk dalam 8 golongan itu, ya kan? Apa aja 8 golongan itu? Ya fakir, miskin, orang yang berhutang, orang mu'alaf, orang dalam fisabilillah, berjuang dari jalan Allah, ibnu sabil, dan amil, orang yang mengurus zakat itu. Ya, jadi ada orang yang berhak, ada yang orang memberi. Tapi kalau yang masalah syahadat, sholat, puasa itu semuanya ada batasan. Tapi kalau zakat ada batasan. Nah, ada lagi tentang yang terakhir adalah naik haji ke Baitullah, naik haji ke Mekah. Ya, ini haji ini dalam arti sederhananya kita mengunjungi tempat yang Allah perintahkan, yaitu Mekah dan Madinah ya. Nah, tentu di sini kita mengunjungi ya yang Allah perintah, dan jangan yang enggak Allah perintah nih. Naik haji ya dari dulu ya ke Mekah, jangan nanti diubah. Ini ke Tokyo aja misalnya, ke Hong Kong, ya nggak bisa. Ya ke Mekah, dan sudah ada ritual-ritual wajibnya, rukun-rukunnya, ya kan, ihram, wukuf, ihram, tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya. Dan ini juga khusus bagi orang yang mampu secara harta dan juga secara fisik dan sebagainya. Orang yang mampu, tidak semua wajib, ya, ketika yang mampu saja. Nah, itulah luar biasanya Islam ya. Jadi Allah itu juga memberi keadilan gitu. Ada kewajiban-kewajiban yang mana dibebankan pada orang yang secara hartanya sudah mampu, dia punya kewajiban tertentu. Tapi orang yang mungkin secara hartanya tidak mampu, ya Allah nggak bebankan itu. Nah, dan semoga yang nonton ini kita bisa melaksanakan 5-5-nya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia tentang Islam ya. Jadi Islam itu, orang muslim disebut muslim dia ketika dia tunduk, patuh, berserah diri pada Allah, dan dia hidup agar selamat dunia dan akhirat, dan juga menyelamatkan orang lain. Dan dia disebut muslim ketika mengerjakan 5 rukun itu. 5 rukun yang sudah kita bahas tadi. Jadi iman itu at-tasdiqu bil qalb. Kita mempercayai, meyakini dengan hati. Kemudian wal iqrar bil lisan.